Yang pertama kita akan lakukan yaitu membaca bismillah. Karena membaca bismillah adalah merupakan perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun para ulama memang berbeda pendapat. Apakah bismillah itu rukun ataukah ia hanya sunnah saja? Ya, Rasulullah bersabda, la salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak ada wudu, dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Kita ucapkan bismillah. Bismillah, kemudian kita cuci tangan kita 3 kali. Karena Nabi SAW mencuci tangannya 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ketika berkumur-kumur, kita ambil satu telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut, lalu ke hidung sekaligus. Lalu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Kita lakukan itu 3 kali. Setelah itu kita akan mencuci wajah. Dan batasan wajah terjadi ikhtilaf para ulama, apakah wajah itu dari sini ke sini, dan ini pendapat jumhur, itu mulai dari daging yang menyembul di sini di telinga sampai kepada ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah itu masuk padanya bagian kuping bagian depan, dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib ketika mencuci wajah, beliau mencuci bagian depan telinganya. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas ketika mengambil air dari telapak kanannya, beliau iringkan dengan telapak kirinya, kemudian beliau mengusap atau mencuci wajahnya. Kemudian dilakukan itu 3 kali. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib setelah berwudu, yaitu mencuci wajah, beliau mengambil segenggam air, lalu kemudian diguyurkannya di ubun-ubunnya, dan dibiarkan ia mengalir ke bawah. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan, sampai siku-siku juga. Kita ambil dengan tangan kanan, lalu kemudian kita cuci sampai siku-siku. Dan jangan lupa untuk menyela-nyelai tangan, karena Nabi SAW memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan kita lakukan ini juga 3 kali. Kemudian setelahnya sebelah kiri. Setelah kita mencuci tangan, maka kita ambil air segenggam, kemudian kita mengusap kepala kita. Dan tata cara mengusap kepala ada 2 macam. Yang pertama yaitu mengusap dari arah depan, kemudian kita seret sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Begini. Kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Lalu kemudian kita masukkan jari kita ke dalam telinga, lalu kita usap bagian belakangnya. Seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan al-udhunan minar ra's. 2 telinga itu bagian daripada kepala. Jadi ini cara yang pertama, itu dari arah depan. Kita kemudian tarik ke mana? Ke tengkuk.
kemudian kita kembalikan lagi ke bawah, ke depan. Kemudian kita masukkan, lalu kita usap bagian luar telinga. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dari hadis Rubai', bahwa adalah Rasulullah SAW mengusap kepalanya, wala yughayyir min sya'ri syai'an. Beliau tidak merubah bentuk rambutnya sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu mengusap rambutnya mengikuti alur rambut, sehingga tidak merubah. Sebab kalau kita mulai dari depan seperti ini, kemudian ke belakang, tentu rambutnya akan acak-acakan. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan supaya rambutnya tidak acak-acakan, itu dengan cara apa? Beliau mengikuti alur rambut, ya, dan mengusapnya hanya sekali saja. Yaitu dengan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan contoh, diambil air, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke depan, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke belakang. Ini yang dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ini kata Al-Imam Al-Khattabi, khusus bagi mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Ketika ia berwudu, ia tidak ingin rambutnya berubah. Maka pada waktu itu kita cukup usap kepala kita sesuai dengan alur rambut, sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Ini subhanallah juga banyak tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin, padahal hadisnya sahih atau hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan dalam riwayat Muawiyah ketika mengusap kepalanya, itu beliau menggunakan cara seperti ini. Diambilnya air, kemudian air ini diguyurnya di ubun-ubun, kemudian diusapnya. Seperti ini. Dan ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu boleh kita lakukan sekali-kali, karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita akan mencuci kaki. Kita akan cuci kaki dan kita sela-selai dengan jari kelingking. Dalam riwayat Abu Daud demikian, Rasulullah SAW menyela-nyelanya dengan jari kelingking. Kemudian kita cuci sampai mata kaki. Kita lakukan itu 3 kali. Kemudian sebelah kiri, kita lakukan itu 3 kali. Selesai sudah berwudu. Lalu kemudian setelah berwudu, dianjurkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan sebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa lain. Ya, setelah wudu, yaitu subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah wudunya, maka akan distempel dan tidak akan pecah selama-lamanya sampai hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan setelah wudunya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia bisa masuki 8 pintu surga itu dari pintu mana saja dia masuk. Masya Allah. Lalu kemudian disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis Bilal, Rasulullah bersabda, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuliku ke dalam surga? Kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan 2 itu kamu masuk surga. Subhanallah, ini keutamaan yang agung ya akhul Islam. Semoga ini memberikan faidah untuk kita semua tentang bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.